Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita di hall atau tempat ini tempat pertemuan, tempat sembahyang juga ya Bante ini. Ini di Wisma Theravada, di Wisma Sangha Theravada Indonesia, Jakarta Selatan. Saat ini kita mencoba dengan background yang berbeda dari yang video kemarin. Di belakang kita ada batik ciri khas Indonesia. Nusantara. Nusantara. Karena ini seluruh Indonesia Pak ini. Seluruh Indonesia ada di sini, tapi sih ini kalau ini batiknya khas mana ini Bante? Yang atas kae itu Batak. Oh, Batak. Ya. Bawahnya itu NTT. NTT. Kalau yang ini ini Medan. Oh, Medan. Ya. Kita dengan background khas ya, batik khas Nusantara. Terus di depan kita ini mochi ya, poci ini ciri khas, ini Jawa ya Bante ya, ada jagonya. Ya, ini jago. Jago. Ya, jago. Ini luar biasa ini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita akan bincang-bincang dengan Bante Dhamma Subbu Mahathera dan Bante Sri Ratano Mahathera. Ya. Nah, saat ini saya ingin meminta pada Bante Dhamma Subbu maupun Bante Sri ini bukan selaku biku, tapi selaku budayawan Buddhis. Karena kita akan bincang-bincang permasalahan budaya, permasalahan sosial. Ya. Tidak lagi bicara tentang ajaran Buddhis. Walaupun beliau berdua itu juga biku, tapi kita minta beliaunya saat ini selaku budayawan, karena dari sekian biku, ini informasi dari Bante Dhamma Subbu, ini tidak, dari sekian biku itu tidak semua biku itu paham tentang budaya. Bahkan katanya ada juga biku yang kering dari nilai-nilai budaya. Nah, ini kebetulan biku berdua ini, Bante berdua ini sangat luar biasa pengetahuan budayanya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dengan adanya pandemi Corona ya, COVID-19, kemarin ada kelompok tertentu minta lockdown, ada kelompok tertentu misalnya itu tetap ada kebebasan. Nah, tapi pada waktu itu Presiden Jokowi ini memberikan kebijakan tuh PSBB. Jadi ada pembatasan tapi tidak lockdown. Nah, ketika pada masa itu ya otomatis masyarakat mobilitasnya tersendat atau macet. Ekonomi juga tersendat. Pada waktu itu pemerintah memberikan bantuan, terutama bagi masyarakat tidak mampu, memberi. Dan anehnya ya, bantuan ini sebenarnya tidak hanya pada masa corona saja. Bahkan mulai zaman Presiden SBY itu sudah ada istilahnya itu BLT, bantuan langsung tunai. Nah, konsep ini memang dimulai dari Presiden SBY. Pada zaman Presiden Jokowi ini tinggal meneruskan ketika bicara tentang bantuan langsung tunai. Dalam berbagai kesempatan penerimaan BLT, ini ada hal yang aneh. Barangkali para pemirsa ada yang mencermati, ada yang tidak.
Karena ketika mereka ini antri BLT ya, atau ketika pada masa Presiden Jokowi ini disebut penerima PKH ya, untuk keluarga prasejahtera atau tidak mampu. Saya beberapa kali mencermati itu, yang antri BLT tadi ini perhiasannya, kalung, gelang itu sangat luar biasa Bante. Gelang kalungnya luar biasa. Saya kira sih yang pertama mau saya sendiri, warna temennya toh. Nah, terus perhiasannya luar biasa. Dia membawa HP itu HP-nya Android, HP yang canggih. Datang itu pakai sepeda motor. Sepeda motornya juga baru. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mencoba menelusuri di berbagai daerah di Kabupaten Malang. Ada rumahnya bagus, kelihatan gedong, magrong kalau orang Jawa bilang. Bahkan di situ itu berjajar sepeda motor kayak dealer Bante. Tetapi apa? Di rumahnya tertulis penerima PKH. Ada apa namanya? Stiker. Ada yang bentuk stiker, ada yang bentuk langsung semprot Bante. Oh. Ya. Nah, sementara kita cermati dalam kasanah budaya leluhur kita, budaya leluhur Nusantara, ini yang namanya minta-minta, yang namanya ngemis, ini suatu pantangan. Saya masih ingat betul ketika masa kecil saya, ya, di era tahun, saya lahir tahun 73, seusia Bante Siri. Saya 74. 74, wah adik saya dikit Bante Siri. Tapi sebaya lah, 73, 74 sebaya. Nah, sehingga kalau saya cerita begini berarti Bante Siri pernah ngalami juga seperti saya. Nah, pada waktu itu orang tua kita itu berpesan, "Le, ojo ngragas. Yen mertamu yen ditawari maem, jawaban tasik tuwuk, masih kenyang." Ya, bahasa Indonesia tuwuk itu kan kenyang. Kita tidak boleh ngragas. Kita tidak boleh memperlihatkan kita ini ibaratnya orang miskin, tidak boleh. Harga diri itu mahal. Tetapi nampaknya ya, budaya ini tergerus. Nggak tahu siapa yang menggerus ini. Nah, ini mau kita bahas bersama Bante Damasubu dan Bante Siri Ratano. Yang dalam hal ini kita mohon beliaunya bukan selaku biku, tapi selaku budayawan Buddhis. Sehingga kita akan membedah dengan judul "Memberi itu mendapatkan lebih banyak". Nah, ini Rahayu Bante. Rahayu. Ini dari prolog yang saya sampaikan tadi, menyoroti permasalahan masyarakat kita saat ini, permasalahan sosial budaya. Ada pergeseran di masyarakat kita. Yang dahulu yang namanya ngemis itu pantangan, sesuatu yang diberi ya, meminta-minta itu pantangan. Tapi saat ini malah jadi budaya. Sehingga banyak orang yang sebenarnya kaya raya, rumahnya itu berjajar sepeda motor seperti dealer, perhiasan istrinya itu kalung, gelang, itu emasnya banyak, HP-nya Android canggih. Tapi ketika tidak mendapatkan bantuan, dia berani loh Bante minta gitu. Bahkan seringkali dalam waktu tertentu itu diekspos oleh media itu sangat luar biasa tentang budaya meminta. Nah, ini kalau dari kacamata Bante selaku budayawan ini bagaimana Bante? Mohon pencerahannya. Ya kan begini, yang pertama, oleh karena saya lahir di Kediri, besar di Blitar, tua di jalanan. Lahir di Kediri, besar di Blitar, tua di jalanan. Tua di jalanan. Iya, sekarang kan masih jalan terus. Masih jalan terus. Ini kan sedang melaksanakan perjalanan hidup ya Bante ya.
Sedangkan Bante Siri kan lahir di Malang, Nggih. sama dengan penjenengan. Kalau saya lahir di Solo, Bante. Oh, lahir di Solo. Lahir Solo, besar di luar Jawa, tuanya nang Malang. Oh gitu. Oh Solo. Ya ya. Tentu ini akan mempunyai perbedaan dalam hal kearifan lokal. Nggih. Saya di beberapa forum besar sekarang ini kan ada namanya GPP, Gerakan Pembumian Pancasila. Nggih. Dan saya termasuk orang yang di dalamnya itu. Nggih. Untuk menjaga Indonesia itu kita harus merawat, menjaga jangan sampai rusak, apalagi sampai hilang. Nggih. Yang namanya 5 tiang pagar. Nggih. Satu, kita memiliki ideologi nasional namanya Pancasila. Nggih. Dua, kita memiliki kebangsaan nasional namanya bangsa Indonesia. Nggih. Yang ketiga, memiliki bahasa nasional namanya bahasa Indonesia. Nggih. Yang menarik yang keempat ini, kita memiliki budaya nasional, yaitu budaya kearifan lokal. Nggih. Dan yang kelima adalah kita memiliki budaya taat spiritual. Nggih. Nah, berbicara budaya lokal ini, budaya nasional, yaitu budaya kearifan lokal. Jadi budaya nasional kita, nah itu kan, itu adalah budaya kearifan lokal. Budaya kearifan lokal ini menjadi budaya nasional kita. Gitu kan? Jadi karena ini ternyata kita lahir dari lokal yang berbeda. Penjenengan lahir di Solo, saya di Kediri, Bante Siri di Malang. Di Malang. Ya. Malangnya Ampel Gading. Ya, Dan dalam Semeru. literatur kalau nggak salah, Gajah Mada itu katanya pemuda dari bumi lereng Semeru, dan kalau nggak salah ya Ampel Gading ini. Ini mana bentuknya meh kayak Gajah Mada. Oh gitu. Karena itu nanti kalau saya berbicara kearifan lokal, mungkin literasinya ya seputar Kediri. Kalau Bante Siri ya seputar Malang. Jangan orang kemudian ini kok Bante Siri, terus Bante Dhamma Subo, Pak Trimo kok ya kurang narasumber ini. Ya ini kan arah hubung yang mengusah. Nah, nampaknya dari kearifan lokal itu ada yang menjadi nasional. Kalau Pak Trimo lahir di Solo, Bante Siri lahir di Malang, pada masa kecilnya yang namanya dadi wong ki sing perwira. Nah, perwira itu apa toh Pak? Apa toh Mbah? Perwira itu artinya ora jalukan. Orang jalukan, orang geragas. Basa Inggrisnya orang geragas. Orang geragas. Geragas sih gede Pak, nek cilik jeneng ngrekes. Ngrekes. Nek luwih cilik meneh jenenge ngremis. Ngremis. Nah, itu ada ngremis, ngrekes, ngeragas. Itu. Jadi kalau kelasnya koruptor tuh wis ngeragas ya. Iya, ini bahasa Manado namanya guluju. Lucu. Guluju itu ngeragas. Nek apa-apa dimakan jenenge ger gantang tubir. Ini bahasa Manado, bahasa Minahasa. Nah, jadi nampaknya mempunyai budaya nasional yang berangkat dari kearifan lokal. Nek nggon saya ya dadi wong iki sing perwira. Aja ngrekes, aja ngeragas. Lan aja ngremis. Nah, ndrememe njaluk Pak nyanyi gitu kan. Itu namanya ngremis. Nah, itu kan menjadi budaya nasional kita. Nah, kemudian orang tua-tua ingat ya, wutah wi wutuh. Nah, ini kearifan lokal. Wutah itu wutuh. Wutah itu kan tumpah. Logikanya kan berkurang. Tapi malah utuh. Nah, ternyata secara nasional barang siapa memberi mendapat lebih banyak. Meliputi pemberian baik atau buruk sama hukumnya. Nah, itu kan nasional. Kita makanya Bante Siri nanti kalau sebagai biku di Malang mungkin juga punya. Dan kebetulan Pak, Bante Siri ini di dalam jajaran Sangga Theravada Indonesia di satu periodik, satu masa, Bante Siri pernah menjabat sebagai menteri Pak.
Menteri Sangga Tirawadi Wisa maksudnya gitu. Karena Sangga Tirawadi punya struktural, jadi ada presidennya, ada ketuanya dan seterusnya, lalu ada divisi-divisinya. Bante Siri pernah pada posisi divisi sosial budaya. Wah, ini kan lebih hebat dari yang lain ini. Nah, pada waktu itu Sangga Tirawadi Wisa mengangkat namanya budaya Pindapata Gema Wesak. Nah, untuk itu karena ini yang punya gawe, nah, budaya itu. Nah, ini mesti yang kita suwunken, kita mohonkan pencerahan, keterangan yang menerangkan. Gitu. Karena ada keterangan yang membuat kegelapan. Ada juga. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bagaimana budaya Pindapata itu sampai Pindapata itu sebenarnya kearifan lokal wihara. Tapi oleh Bante Siri pada zamannya dengan para bante yang lain diangkat menjadi Gema Pindapata Gema Wesak nasional. Gitu. Hebat toh ini. Tulang Gajah Mada. Coba bagaimana ini Bante Siri? Silakan Bante Siri tambahannya. Ya. Baik, sebenarnya Pak Trimo saat itu Pindapata Gema Wesak ini saya pelanjut sebuah ajakan yang saat itu sebelumnya itu dilakukan oleh Yang Mulia Bante Sadawiro Mahatera. Saya generasi berikutnya yang untuk melanjutkan kegiatan Gema Wesak saat itu sebelum pandemi. Nah, konsep dari Pindapata ini artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat Buddhis khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya agar punya kesempatan untuk turut serta dalam melakukan tindakan bajik dengan cara Pindapata ini dilakukan oleh para biku yang membawa mangkok ini tempat barang-barang atau makanan bagi para biku dibawa. Nah, biasanya umat Buddha memberikan apa yang bisa diberikan, utamanya makanan. Gitu, bentuk-bentuk makanan. Gitu. Nah, kemudian dana ya persembahan ini diterima oleh para biku, digunakan secukupnya. Nah, setelah itu dana yang terkumpul ini dikembalikan, dibagi-bagi lagi untuk masyarakat yang umum. Jadi pada saat itu karena memang ini sifatnya adalah membangun agar orang ini gemar, terbiasa dalam membantu, berbagi, maka apa saja diterima, gitu untuk kepentingan. Nah, akhirnya pada saat itu dalam Gema Wesak itu, Pindapata itu, barang-barang yang kita terima, kemudian kita pilah, kemudian kita kemas, kita buat bingkisan-bingkisan, kemudian kita bagi kepada masyarakat sebagai persaudaraan, sebagai tali asih, sebagai agar kita ini saling bisa mendukung, saling bisa memberi, saling bisa memperhatikan, karena dengan dasar-dasar melepas, memberi, ini sesungguhnya akan menjadi dampak sebuah manfaat bagi semuanya. Seperti kita melempar batu, Pak. Kalau kita melempar batu ke sebuah kolam, nah batu ini kita lempar ke tengah, plung, maka kemudian gelombang itu, yang batu yang di tengah itu kan memantulkan gelombang. Akhirnya gelombang itu sampai kita juga. Begitulah manfaat daripada seseorang memberi. Pindapata ini membiasakan, adalah yang memang bagi kami para biku sudah terbentuk sejak masa zaman Sang Buddha sendiri. Karena kisahnya di mana bahwa Pindapata itu yang dilakukan Buddha untuk memberikan semua kalangan masyarakat agar bisa berbuat baik. Gitu.
Saya kira itu sekilas. Jadi dengan memberi, ya seolah-olah itu kan melempar sesuatu kepada orang lain, gitu ya. Tapi energinya, ya, gelombang tadi tetap akan kembali ke kita. Nah, ini luar biasa ini Bante ilmunya ini. Jadi barangkali kan secara sekilas itu kan yang namanya melempar kan ya membuang gitu ya. Memberikan ya. Tapi energinya, energi gelombang. Iya. Kalau di air jelas gelombang air, tapi ketika kita melempar pada sesuatu pada alam semesta itu kan gelombangnya kan elektromagnetik, vibrasinya gelombang. Itu luar biasa. Akhirnya kembali ke kita, kalau dalam kasanah budaya Jawa itu sopo nandur bakal ngunduh. Nandur pari ya ngunduh pari, tidak mungkin nandur pari ngunduh semongko gitu loh. Nah, tetapi yang perlu ditanamkan dan perlu direnungkan oleh para pemirsa itu yang namanya tanaman. Ini kita kan belajar dari alam semesta. Tanaman ini kan ada tanaman cetek ya kalau dalam bahasa Jawa. Terus ada tanaman jeru. Tanaman cetek itu kan padi tadi, tanaman cetek. Dalam kurun 3,5 bulan panen. Jadi kita yang menanam, kita yang panen. Kita menanam kebajikan, kita memberi, ya, kita menolong orang, ya nanti dalam waktu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, kita ditolong orang, kita diberi orang. Tapi yang namanya tanaman jeru, contoh mamanya kayak seperti kelapa. Kelapa ini kan yang kita makan saat ini kan ini bisa-bisa tanamannya Mbah Canggah atau Mbah Wareng. Jadi ada, sehingga kalau kita memberi sesuatu, berbuat kebajikan sesuatu, terus kita tidak perlu mengharapkan secepatnya panen. Kita tidak perlu mengharapkan, kalau perlu ya kita ikhlaskan aja gitu, biarkan itu tanaman jeru yang nanti kalau bisa yang panen itu malah anak cucu kita. Gitu. Ini luar biasa ini ilmunya Bante Siri tadi, Bante Damadi melempar vibrasinya kembali ke kita. Nah, ini kalau di dalam Buddha sudah ada namanya pindapata ya Bante ini. Nah, kalau kembali yang disampaikan oleh Bante Dhammasubhu tadi tentang mutah malah wutuh. Ini penjabaran secara filosofinya terus pundi bagaimana Bante? Ya. Makanya saya juga buat quote-quote Pak ya. Salah satu quote yang pernah saya buat itu seseorang semakin besar kerelaannya, akan semakin mahal nilai harga hidupnya. Gitu. Nah ini seseorang ya siapa saja, ini lepas dari latar belakang sosialnya, juga agamanya. Semakin besar kerelaannya, akan semakin mahal, semakin tinggi nilai harga hidupnya. Ya kalau saya sebagai umat Buddha, contohnya ya Sang Buddha. Siddhartha itu namanya menjadi besar dan kebesarannya bertahan hingga saat ini. Meskipun Buddha sudah meninggalkan dunia ini 2600 tahun yang lampau, ajarannya itu sudah ditimpa, sudah disusul dengan berbagai ajaran. Akan tetapi nama besar Sang Buddha, ajaran Sang Buddha itu bisa bertahan hingga saat ini dan masih dikenal hingga saat ini, bahkan semakin terkenal pada saat ini. Gitu kan. Nah, dari mana? Dari kerelaannya. Bayangkan seorang pangeran yang posisinya sudah sebagai secara kedudukan sosial dia sudah punya jabatan. Iya, atau sudah mapan, sudah mapan. Mau anak raja dan raja beneran, bukan raja ketoprak ini. Gitu? Otomatis calon raja. Iya. Strata sosial statusnya jabatan sudah jelas. Sudah top-topnya tuh Pak Wong di kerajaan. Di kerajaan. Dan nah, kemudian juga berkeluarga. Akan tetapi yang menarik, semua yang ada di dalam dirinya itu ditinggalkan. Pada usia ke-29 dia meninggalkan rumah, kemudian menjadi pertapa. Dan setelah menjadi pertapa, ilmunya itu ditularkan kepada banyak orang,
orang-orang yang mendapat manfaat dari ilmunya itu menempatkan Buddha Gautama itu menjadi guru. Guru itu dikugulan, ditiru. Orang kaya guru saya nunggu nyambi turu. Nah, bukan itu. Pagu tur kuru. Nah. Karena kalau dulu-dulu itu mengajar dan mendidik, mendidik memberi ilmu, mengajar memberi contoh. Nah, guru sekarang ini tidak ada contohnya. Guru sekarang ini adalah profesi yang benefit, yang menghasilkan. Yang penting tiap bulan tanda tangan, terima gaji, selesai. Murid jadinya apa itu tidak ada dalam pikirannya. Gajinya udah banyak, dapat sertifikasi lagi. Nah itulah. Nah makanya ya, karena ya saya jelek-jelek pernah jadi guru, guru jelek itu Pak. Jelek-jelek jadi guru, guru jelek. Yang menarik adalah Sang Buddha itu menjadi besar, kebesarannya karena dari kerelaannya. Maka sejak Siddhartha itu lahir, itu sudah diwecol, sudah diramalkan, sudah ditebak oleh seorang ahli nujum. Kalau Siddhartha ini nanti jalan hidupnya dia menjadi seorang raja, statusnya adalah seorang penjaga istana. Kalau dia nanti memilih jalan hidupnya menjadi pertapa dan mencapai Buddha, statusnya adalah seorang penyelamat dunia. Tapi ternyata kan Siddhartha memilih jalan hidupnya itu menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Kalau saja Siddhartha itu tidak keluar dari istana, dia hanya menjadi penjaga istana, yang kenal siapa? Ya orang satu istana atau satu rakyat di negerinya yang pro, yang kontra, melawan. Tapi karena Siddhartha sudah meninggalkan kerajaannya, maka Siddhartha menjadi milik siapa saja hingga saat ini. Nah, saya Bante sini tidak ada hubungan darah, tidak ada famili, bukan Pak D, Pak Cilik, dengan yang namanya Siddhartha Gautama, dengan keluarga Siddhartha Gautama yang di kerajaan Kapilawastu. Ya mendingan kita sekarang hari ini tidak ada hubungan darah daging, tapi punya hubungan telepon. Nah, kita dengan Sang Buddha juga nggak punya hubungan telepon, hanya ada hubungan apa? Hubungan tiru meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha itu. Nah itulah namanya wutah. Tapi ternyata butuh. Maka saya membuat motivasi. Jadi mohon maaf Bante, para pemirsa yang dimaksud wutah itu bahasa Jawa. Wutah itu tumpah kalau bahasa Indonesia. Bukan muntah, muntah lain. Muntah itu lain. Jadi wutah itu tumpah. Numplek lah, numplek. Nah, ini misalnya ini guling lah, itu tumpah. Nah, bukan muntah. Bukan muntah. Kalau muntah negatif. Lain. Nah, ini perlu saya jelaskan soalnya. Nah, itu betul ya. Ini kan memang haknya kan tukang jelaskan. Lanjut Bante. Yang menjadi menarik, Sang Buddha itu sejak lahir sebagai pangeran sudah dibaca jalan hidupnya nanti. Ternyata Siddhartha memilih jadi pertapa tadi. Makanya saya membuat motivasi pada bocah-bocah. Ya kalau saya lagi mengajar atau menjadi guru, ya guru biku, guru sama apalah. Saya berikut begini, Sang Buddha itu adalah manusia yang cakep, cukup. Dan orang terkaya sepanjang sejarah peradaban sejak 26 abad yang lampau hingga saat ini belum ada yang menandingi. Bayangkan loh, kalau majalah-majalah jurnal kayak Forbes itu membuat setiap tahun siapa orang terkaya. Tetapi kekayaan ini belum sesuai dengan kriteria yang dimaksud kekayaan oleh Sang Buddha. Nah, sekarang manusia 3C. Nah, kalau C biasanya kan pangkat ya 3C, golongan berapa. Tapi C di sini ada satu yang cakep. Yang kedua cakep, yang ketiga cukup. Cakep artinya pintar, terpelajar, bisa membaca, menulis lancar, tidak buta huruf. Nah itu Sang Buddha. Cerdas. Iya, cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas dan waras. Nah itu jadi 5 as gitu. 5 as. Yang kedua cakep itu ganteng. Dan ada datanya, ada fotonya, bisa dilacak, diakui oleh berbagai peneliti.
bahwa pasang fotonya nggak dilarang ya Bante ya. Inilah wajah Buddha Gautama. Dipatungkan, jadi patung-patung yang dipasang itu dipatungkan di apa, misal masyarakat umum itu pasang wajahnya beliau nggak dilarang. Iya. Nggak di ya kan ini contoh kok. Ya, contoh harus ada buktinya. Ada buktinya. Jadi yang cakep artinya ganteng. Ada loh, kadang-kadang guru itu ganteng tapi nggak pinter. Pinter tapi nggak ganteng. Wis nggak pinter nggak ganteng serem. Lah Siddhartha itu pinter, ganteng. Kaum perempuan mematap wajah Siddhartha itu cakep. Kaum lelaki memandang wajah Siddhartha itu cantik, tetapi tidak memancing birahi, nafsu birahi. Wajah itu menenangkan, menyenangkan, menyehatkan, menguatkan dan menenteramkan. Riwayat Gandhi dalam perjuangannya di penjara oleh Inggris selama itu apa yang menguatkan? Kalau beliau menatap wajah Buddha Gautama, hanya itu yang menguatkan Gandhi selama dalam penjara. Mahatma Gandhi waktu itu India. Nah, makanya umat-umat itu pada masang gambar Sang Buddha, wajah Sang Buddha karena untuk inspirasi yang menenangkan itu. Orang yang gundah gulana menatap wajah Sang Buddha langsung males. Pindo siniram tirto amerto sinimpen seming sewindu. Gitu kan istilahnya. Nah, yang ketiga adalah cukup. Cukup artinya kaya raya. Di dalam salah satu sutta, kalau para biku tahu namanya Adya Sutta-gata. Telah kucapai harta kekayaan. Nah, sekarang kalau biku artinya apa? Kekayaannya apa? Ternyata secara dharma kekayaan ada 3, Pak. 1 kekayaan materi. Yang kedua kekayaan ilmu. Dan yang ketiga ini adalah kekayaan kebajikan. Banyak orang punya materi tapi nggak pinter, Pak. Maka sering jadi korban penipuan orang pinter-pinter. Sebaliknya ada orang yang kekayaannya ilmu melimpah-limpah, tapi tidak kaya secara materi. Dia pinter tapi miskin, Pak. Kerjanya nipu sana sini. Lah Sang Buddha ini wis pinter, sugih, seorang pangeran. Seorang pangeran. Nah, yang ketiga itu kaya kebajikan. Bukti Sang Buddha itu mempunyai kekayaan yang melimpah berupa kebajikan sampai akhir hayat meninggal dengan tenang. Coba dibaca siapa saja orang-orang besar yang meninggalnya itu dengan tenang. Macam-macam. Ada yang hilang, ada yang disiksa, ada yang ditembak mati, ada yang diracun, nah ada apa lagi. Tapi Siddhartha kan meninggal dengan tenang. Winah ya ing sepi sumu-supi ngrasa jati. Dan itulah Siddhartha. Nah, sekarang kekayaan materi. Apa saja kekayaan materi Sang Buddha? Di dunia ini apa saja yang dipresentasikan, yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk Sang Buddha itu artinya milik Sang Buddha. Sekarang tempat ini dibangun dengan fantastis. Apakah ini untuk saya? Bukan. Untuk Bante-Bante? Bukan. Ini untuk Sang Buddha. Kalau nggak ada Sang Buddha, nggak ada tempat ini. Lalu Candi Borobudur nilainya berapa? Itu dibangun hanya untuk 1 orang Sang Buddha. Perkara itu katanya yang membuat Nabi Sulaiman, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi data berkata, diterima atau ditolak, diakui atau tidak, bahwa candi-candi itu adalah karya tangan-tangan terampil masyarakat Buddhis. Atau barangkali Nabi Sulaiman itu orang Buddhis. Nah, jangan-jangan begitu. Nah, yang menarik, jadi itulah. Dari mana Sang Buddha bisa memiliki kekayaan seperti itu? Ternyata dari kemampuannya merelakan milik pribadinya. Jadi bahasa yang paling liso adalah barang siapa mau bekerja untuk orang lain, dirinya menjadi milik orang banyak. Bahasa yang lebih liso lagi menjadi kudsaya adalah pinter, bener, kober. Kober itu entengan. Nah, tapi begitu Pak, saya sekarang tanya sama anak-anak. Yang paling baru saya diajak bicara untuk motivasi muda-mudi. Jadi pemuda masa kini lah. Saya buat pertanyaan Pak. Adik-adik, saudara, teman-teman saya. Anda ini kan mahasiswa
ada yang sudah pasca dan seterusnya. Artinya kalangan muda. Saya tanya, menurut Anda, bagi seseorang, bagaimana caranya kalau ingin mendapat? Dengan jawab, harus minta Bante. Begitu ngomongnya. Nah, ini yang tidak cocok dengan budaya kearifan lokal tadi. Mbah-mbah kita dulu kalau pesen sama kita, nak, nek kue pengen entuk kudu menehi. Kalau kamu mendapat harus memberi. Karena memang budaya leluhur kita dulu itu tidak boleh minta-minta. Jadi harus malah memberi. Nah, harus, anak sekarang harus utah ya. Kalau ingin mendapat harus minta. Ya memang minta juga diberi tapi juga dibentak. Nah, gitu. Wah, itu ada skalanya yang agak besar lagi, Pak. Nanti mungkin lain waktu atau lain sekarang nanti saya ceritakan. Sehingga yang para pemirsa yang saya hormati, yang dimaksud oleh Bante Dhammasubhu, wutah malah utuh. Sehingga ketika kita menumpahkan apa yang kita punya, hak-hak pribadi kita, bahkan hidup kita untuk orang banyak, kita pun akan diperhatikan oleh orang banyak. Dalam falsafah Jawa dikatakan, ora ono rasa seneng kejaba nyenengke liyan. Sehingga akhirnya kita pun disenengke oleh liyan kan gitu. Tidak ada kata senang kecuali membuat senang orang lain. Sehingga orang lain pun akan membuat senang kita. Ini gantian ke Bante Siri. Nah, tadi Bante Siri menceritakan tentang tradisi Pindapata di dalam ajaran Buddhis. Kalau yang saya tangkap, ya, apa yang disampaikan Bante Siri tadi, ini para biku ini menjadi sarana atau menjadi selang banyu gitu. dari sumbernya, dari para pendana, pemberi, ya, dimasukkan ke selang, tempat air mengalir ya, selang itu. Dan ini sang biku tadi jadi selang tadi. Setelah itu diberikan ke umat lain yang membutuhkan. Nah, ini konsep ini kan berbeda dengan yang disampaikan biku Bante Dhammasubhu kan berbeda. Nah, ini lebih rincinya. Kalau Bante Dhammasubhu kan utuh. Kita menumpahkan apa yang menjadi milik kita, pribadi kita akan diberi. Malah utuh. Nah, kalau Bante Siri ini filosofinya itu selang banyu. Nah, jadi gimana Bante? Kita ini Pak. Ibaratnya para biku itu berhak menerima sebanyak-banyaknya. Tetapi menggunakan secukupnya. Gitu. Untuk kehidupan. Nah, bagaimana kita menerima sebanyak-banyaknya? Ini ibaratnya jadi seperti bendungan. Nah, jadi air itu Pak, kalau bendungan ini kan menerima air dari berbagai sungai yang kecil. Sampai sumber-sumber tadi. Ada ya besar, ada sungai besar, ada sungai kecil. Bendung jadi satu, kemudian dibagi mana yang bermanfaat. Kira-kira begitu. Nah, mengapa bisa begitu? Karena ini didasari dengan tata moral biku itu sendiri. Nah, para biku ini dalam kewajibannya sesuai tata sosialnya adalah biku ini adalah kata lain itu pertapa. Pertapa itu seseorang yang berlatih. Berlatih ini yang menjadi acuan adalah rasa, kroso. Bukan materi yang menjadi utama yang memang dicari. Jadi rasa apa yang diperoleh dalam batin ini? Walaupun mendapat banyak, tapi rasanya ini ora penak. Kalau ini misalkan dikasih, misalkan bukan dikasih, dia mendapatkan. Jadi para biku misalkan mudah saja punya dalam aturannya. Misalkan emas 3 masa ya Bante. Punya niat begini, wah ini kan nggak ada yang punya ini. Pengen emas hidup, dipindah begini, jangan ini sudah pelanggaran.
termasuk sebuah peringatan keras bahwa kalau sampai hal itu terjadi, bahkan dia bukan biku lagi, walaupun pakai jubah. Artinya mengambil yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Makanya seperti kemarin saat Pak Tri mau ngikuti cara kita makan, ya begitulah kira-kira. Harus ada tata caranya. Nah, dengan demikian, dengan cara ini ternyata bukan sesuatu yang menyulitkan. Saya agak merasa justru banyak hal yang menjadi kita memudahkan hidup ini, Pak. Gitu kira-kira. Dalam hal ini kadang-kadang saya merasa sungguh beruntung begitu. Karena dengan cara itu banyak hal justru kita bisa peroleh sepertinya dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditunjukkan garis-garisnya oleh budaya ini, Pak. Begitulah kira-kira. Terima kasih Bante Siri. Nah, para pemirsa, barangkali para pemirsa perlu dijelaskan ya supaya tidak salah paham dengan paham yang salah kalau menurut Bante Dhammasubhu. Jadi ketika para Bante, para biku ini menerima sesuatu dari umat, ini tidak boleh minta-minta loh. Tidak boleh minta-minta. Dan ini untuk hal ini nanti akan Bante jelaskan lebih rinci. Jadi tidak minta-minta, bukan ngemis, bukan minta. Nah, ini juga saya pernah alami ketika tahun 2008 saya mendapatkan petunjuk dari alam. Saya harus kami ya, karena waktu itu bukan Sutrimo sendiri tapi rombongan atas nama organisasi. Kami harus melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara, membangkitkan energi alam di berbagai pos seluruh Nusantara. Karena sudah waktunya Sabdo Palon Nagih Janji. Saya mendapatkan petunjuk alam itu 2008. Tapi tidak saya jalani karena waktu itu ada pertanyaan, loh Sutrimo itu siapa? Keliling Nusantara itu duit dari mana? Ya. Tetapi waktu itu tahun 2010 saya dipanggil oleh sesepuh Semeru. Waktu itu saya dimarahi. Loh, yang tidak mendapatkan tugas saja, ngaku-ngaku dapat tugas tapi endingnya hanya untuk cari isinya perutnya sendiri. Loh, kok yang dapat tugas kok nggak mau menjalankan? Nah, akhirnya waktu itu oleh sesepuh Semeru, Romo Panembahan Sutejo di lereng Semeru, memberikan wejangan pada saya, memberikan ilmu pada saya yang diberi nama Onopakon Onopakan. Kalau memang ini pakon, perintah alam, pakon itu perintah ya, perintah alam, pasti alam akan memberikan pakan. Yang dimaksud pakan itu bukan sekedar makan, tapi seluruh kebutuhan saya ketika saya harus keliling Nusantara. Dan sampai detik ini kita sudah menjalankan di 200 titik lokasi Nusantara. Bahkan sampai Thailand, Bante. Sampai Kamboja. Sampai Papua. Malaysia. Karena Nusantara nggak cuma Indonesia. Jadi para pemirsa harus paham. Jadi ketika tadi dijelaskan oleh Bante seperti itu, bukan biku atau Bante minta-minta, enggak. Dan itu pernah saya alami sendiri gitu, walaupun beda versi gitu lah. Onopakan ketika saya keliling Nusantara. Nah, ini supaya lebih jelas tentang yang disampaikan Bante tadi. Nah, ini biar ya Bante yang menjelaskan ini. Kalau di dalam konsep Buddhis itu bagaimana? Jadi bukan minta-minta para pemirsa. Nah, monggo silakan Bante Dhammasubhu dulu. Ya, jadi kalau yang dimaksud Pindapata, itu kan cara makan para biku, namanya Pindapata. Menggunakan bul atau mangkok, lalu melakukan perjalanan
menyelusuri lorong-lorong jalan, mengampiri masyarakat. Tetapi Pindapata ini namanya mauna. Mauna itu artinya bisu. Jadi topo bisu. Begitu niat Pindapata berjalan kaki, menyelusuri lorong-lorong ke tengah masyarakat. Begitu menginjakkan kaki langkah pertama itu diem. Mauna. Jalan aja. Nanti di sepanjang jalan itu kalau ada umat yang mengundang, Bante, terima persembahan saya, baru Bantenya berhenti. Kalau enggak, bablas terus. Dan ini menjadi alat ukur kebajikan sendiri. Semakin banyak kebajikannya, semakin banyak dapatnya. Tadi yang sampai Bante sampaikan ya, siapa memberi mendapat lebih banyak. Yang kedua, yang kedua menjadi alat bantu kesehatan. Karena para biku dengan melakukan perjalanan kaki di pagi hari itu menjadi jantung sehat. Yang ketiga menjadi interaktif sosial. Dengan begitu bisa dikenal oleh masyarakat. Yang tidak punya kesempatan datang ke wihara bisa ketemu para bikunya di jalan. Dan yang ketiga adalah untuk menaklukkan egositas sendiri. Nah, karena dia mau nggak mau dia harus turun ke jalan, kemudian melakukan itu. Dan ini menjadi tradisi para Buddha yang juga dijalankan oleh masyarakat Buddhis. Nah di Indonesia, karena di sini bukan negara yang mayoritas Buddhis, maka Pindapata itu tidak begitu dikenal di luar wihara. Tapi di wihara-wihara sudah biasa untuk melakukan Pindapata itu. Nah, oleh karena ini adalah budaya yang mulia, itu kearifan lokal yang menjadi nasional, itulah maka Pindapata itu diangkat menjadi Pindapata Gema Wesak Tri Suci Wesak nasional. Dan itu kalau Bante Siri itu melanjutkan, sebelumnya itu yang menginisiasi adalah sosial budaya Bante Sadawiro. Tapi sebelum Bante Sadawiro, untuk Pindapata Wesak pertama di ibu kota negara itu tahun 2005. Pasca tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kalau nggak salah kan tanggal 26 Desember 2004. Nah, awal bulan Januari inilah para biku membuat Pindapata. Tujuannya apa? Untuk tsunami Aceh. Meskipun digempur dari berbagai penjuru, wah cari muka, neko-neko siapa yang bertanggung jawab. Sampai jam 2 pagi menjelang besok itu, saya masih penuh dapat yang namanya SMS zaman itu. Ini siapa ini? Dan Mas Supo juga ikut di situ. Wah, saya juga belum tahu ini siapa yang bikin ini ya. Di tempat lain malah waktu itu bantuan tsunami Aceh dikorupsi sampai beliaunya tokoh tadi masuk penjara ini. Nah itulah Pak. Kemudian akhirnya jadilah Pindapata ini. Karena ini spontan, tidak ada panitia, tidak diorganisir. Pokoknya spontan dari MLM, mulut ke mulut. Nah, gitu istilahnya. Nggak tahunya Pak, sambutan masyarakat itu yang spontan sepanjang jalan itu Hayam Wuruk Gajah Mada. Keluar dari kantong-kantong pedalaman gelodok itu Pak, penuh dengan manusia. Dan para biku melakukan perjalanan bla 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 dari ujung ke ujung, selesai di Duta Merlin. Saya orasi Pak, karena diminta. Bante terangkan ini apa itu Pina. Saudara, ini adalah budaya warisan nenek moyang leluhur kita di sini. Tapi budaya ini hilang sejak ganti budaya alih teknologi pasca Majapahit. Wah. Dan selama 500 tahun ini baru yang pertama kali kembali ada Pindapata di ibu kota negara. Kalau dulu kan kerajaan. Dan itu menunjukkan bagaimana biku ini cinta kasihnya pada Ibu Pertiwi. Kata Bung Karno, tiru rahib-rahib biku. Dia merengkuh, dia memeluk, dia menyatu dengan Ibu Pertiwi. Buktinya apa? Para biku kemana-mana
tidak memakai alas kaki. Wah, itu Bung Karno yang pidato loh. Saya hanya menirukan saja. Wah, itu. Nah, yang menarik, Pak, budaya pindah patah ini bukan budaya minta-minta, tetapi budaya memberi. Orang yang datang sepanjang jalan itu semua niatnya memberi. Dengan wajah yang sumringah, dengan tulus dan ikhlas. Apapun yang diberikan dengan sepenuh hati. Dan itu, Pak, setelah selesai pindah patah, kemudian dikumpulkan, tidak banyak, Pak, hanya dapat 3 truk yang macam-macam itu tadi, ono selimut, ono makanan, ono biskuit, ono biskota, ono apa gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kasih angpau, Pak. Pesa angpau tuh. Angpau itu amplop warna merah, isinya duit, itu jenenge angpau. Itu juga banyak yang memberi spontan, Pak. Setelah dihitung-hitung total dapat 117 juta. Spontan pada spontan itu nggak pakai panitia, nggak pakai woro-woro, nggak masang posko penerima sumbangan, nggak ada. Nah, yang menarik, Pak, kemudian dananya sudah terkumpul, mau diapakan dan siapa yang akan mengirim ke sana. Akhirnya sepakat karena tadi sepanjang jalan itu yang meliput adalah Indosiar. Maka waktu itu lo diserahkan kepada Indosiar. Jreng, Pak. 3 truk dan 100 juta itu, ratusan juta itu jreng di mata kepala saya. Dan saya mendatangani serah terima. Perkara itu sampai nggak sampai urusannya sana, Pak. Urusan Indosiar waktu itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara budaya. Tsunami Aceh. Ini kan dampaknya tidak hanya Indonesia. Tapi ada Sri Lanka, ada Thailand Selatan. Yang menarik, Pak, di Thailand Selatan kan negara mayoritas Buddhis yang mempunyai budaya memberi. Maka ketika menerima sumbangan korban bencana ini, Pak, masyarakat Thailand tuh duduk rapi di lapangan, Pak. Kemudian didistribusi, dilansir satu-satu. Bedanya dengan sini apa? Boro-boro, Pak, duduk antri dan sembahyang dulu sebelum menerima sumbangan. Dia sudah geruduk, rebutan, cakar-cakaran, dan yang cakar-cakaran siapa? Panitianya. Panitia cakar-cakaran, terus yang rebutan sampai terinjak, ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, ini apa? Yang kayak kasus di Pasuruan kemarin tuh ada yang mati. Maka dari itu, saya itu kenapa toh? Wartawan ini begini kok nggak mau meliput budaya yang memberi tadi itu. Budaya memberi, bukan budaya meminta-minta. Bukan minta-minta. Nah, sekarang berbicara tentang memberi. Setiap agama itu sebenarnya punya ajaran tentang memberi. Apa namanya? Dana, amal, apalah. Tapi bedanya dengan budaya yang dibangun oleh Sang Buddha itu memberi pakai sila. Nah, sila itu murah, sila itu cara. Artinya memberi barang yang sama dengan cara yang berbeda, artinya bisa lain. Monggo, Pak. Karena itulah memberi dalam tradisi budaya Buddhis itu, Pak. Kalau kita memberikan kepada orang yang lebih tua, tangan kita di bawah. Monggo, Pak. Dianggap. Ini puja, ini penghormatan. Jadi memberi kepada Bante itu, nah, monggo Bante. Perhatikan nanti. Nah, kemudian kalau kita memberi kepada yang usia lebih rendah atau di bawah kita, tangan kita di atas. Oh, hati-hati, Dek, ya. Nah, ini sekadar memberi, apalagi sampai jarah. Jarah ngeroyok. Nah, sampai ngeroyok, sampai ngerebut itu. Memberi saja. Oh, ada aturannya, ada upacaranya. Dan itu sudah menjadi budaya. Terima kasih Bante Dhammasubhu. Nah, para pemirsa sudah dijelaskan ya sama Bante Dhammasubhu bahwasanya tidak minta-minta, tidak ngemis. Seperti yang saya lakukan tadi yang kan ada ono pakon, ono pakan. Kita tidak pernah minta-minta. Tetapi kita misalnya itu memberikan woro-woro. Nah, meminta-minta sama woro-woro kan beda. Seperti tadi saya waktu mau keliling Nusantara ya woro-woro.
ke teman-teman. Seperti tadi Bante dengan pindapatannya kan juga ada woro-woro sampai yang sudah terorganisir dengan panitia. Nah, iya Pak, tapi ini kasusnya berbeda. Kalau yang tadi pertama itu kan tidak ada panitia. Tidak ada panitia. Yang selanjutnya kan ada panitia. Ya karena itu sudah diorganisir, tujuannya untuk Gema. Ya, untuk Gema Wesak. Ya. Nah, tapi kalau pendapatan yang resminya itu Pak tidak ada woro-woro. Makanya tadi kan mauna. Ya, bisu toh. Diam. Jadi tidak berarti minta. Bedanya kalau minta itu kan pesen atau weling. Atau misalnya begini Pak, tidak pesen, tidak weling, tapi kita yang minta dengan bahasa kode. Misalnya jalan sampai di depan rumah penduduk atau rumah umat, karena kenal, misalnya kenal Pak Trimo atau Pak Puji ngono kae sampai di depan rumahnya, tapi kok pintunya sih urung buka. Lalu bantainya berhenti sampai dendek. Nah itu artinya kan dengan harapan Pak Trimo metu. Ini pun juga tidak dilakukan. Nah. Uang sudah jelas ada orang yang di pinggir jalan sudah menyiapkan segala makanan atau persembahan, bantainya lewat. Kalau tidak diundang, bantai ini juga tidak berhenti Pak. Nunggu diundang bantai, mohon diterima Bante. Nah baru bantainya berhenti. Sampai sebegitunya Pak. Jadi memberi kode untuk meminta pun tidak boleh. Nah kalau yang saya sampaikan woro-woro tadi bukan woro-woro minta Bante, tapi hanya memberitahukan ada kegiatan. Tapi di situ tidak ada kata minta. Nah barangkali ada yang namanya pawarana. Pawarana itu misalkan menawarkan. Yang menawarkan. Kalau sewaktu-waktu, Bante perlu sesuatu, nanti tolong disampaikan. Nah, jadi ini para biku punya hak untuk menggunakan. Kalau tadi saya baca di posternya, itu kan ada tulisan donasi atau gimana atau sadar rekening BCA. Ya, karena begini Pak. Pendapatan Gema Wesak itu melibatkan banyak pihak. Berarti yang mengamankan itu Pak dari Mabes, dari Kopassus, itu sampai kerjasamanya sebegitu luas. Nah semua ini butuh operasional. Jadi itu tidak masuk kantongnya para biku Pak. Itu diorganisir untuk kepentingan operasional. Karena ternyata Pak Mabes bawa truk butuh bensin. Ya toh? Pak Kopassus itu bawa truk pakai bensin nggak Pak? Dan personil itu juga butuh operasional. Makanya Pak, dana yang terkumpul dalam bentuk nilai uang digunakan untuk itu. Sehingga biku ibaratnya tadi oleh Bante Siri itu kan ibaratnya seperti waduk ya atau bendungan. Jadi sehingga para pemirsa semakin jelas yang istilahnya yang dimaksud istilahnya tidak minta-minta, tidak ngemis ya. Kalau saya juga pernah mengaman tidak waduk tapi seperti selokan Pak. Atau saluran air, kanal air seperti yang saya kanal air. Nah, sekarang Pak, kanal air ini kan mengalir air. Air itu untuk irigasi dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan ada kanal atau kali atau kalen yang resik Pak. Resik, bersih, lurus. Lalu ada lagi kanal atau kali wis menggak-menggok, kemudian kotor, banyak rumput-rumput yang memenuhi, yo enceng-enceng, gondok sing ora gondok dan seterusnya. Apa bedanya? Kalau yang sungainya bersih, lurus, airnya jernih, pertama dilihat indah. Yang kedua, perjalanan air itu lancar. Dan yang ketiga, pasti sehat, aman. Dibanding dengan sungai yang menggak-menggok, kemudian penuh kotoran. Akhirnya apa? Dilihat jelek, perjalanan air tidak lancar, karena di situ rungkut, banyak sampah-sampah yang menyangkut, akhirnya menjadi sumber penyakit. Nah, para Bante ini adalah orang yang sudah memilih jalan lurus seperti kanal yang lurus tadi. Maaf Bante, ini waktunya tinggal sedikit ini Bante. Nah ini sebelum kita tutup ini, saya ingin Bante memberikan singkat padat tentang
di dalam, karena latar belakang kita kan sama, 3 orang ini. Saya Solo, Bante Dhamma ini Kediri Blitar, Bante Siri ini Malang, sama-sama Jawa. Nah, di dalam budaya Jawa itu ada salah satu kriteria Sukerto, Bante. Ini harus ngemis. Tapi ngemis ini bukan penggawean, bukan pekerjaan, hanya sekedar, saya masih ingat tuh masa kecil saya lupa tuh pas weton apa yang harus supaya tidak kena Sukerto tadi, ini kudu ngemis. Nah, karena hanya sekedar syarat ya, ini ngemisnya bukan di jalanan, bukan di pasar. Nah, waktu itu ngemisnya malah ke saudaranya sendiri, hanya untuk syarat saja. Nah, ini barangkali Bante bisa menjelaskan, ini kan mirip tuh, tapi beda gitu loh. Karena ngemis ini bukan sebuah pekerjaan, hanya sekedar syarat ritual. Sehingga ngemisnya tidak di jalan, tidak di pasar, tidak di tempat umum, tidak ke orang lain, ke saudaranya sendiri. Nah, monggo Bante. Jadi kalau pandangan saya, ritual-ritual atau acara-acara atau syarat masrut atau yang namanya tiswak dan lain sebagainya itu adalah tentatif, kreatif dan inovatif sesuai dengan konteks masing-masing, karena ini wilayahnya hukum adat. Hukum adat itu tidak ada sumbernya, hanya mengacu pada siapa orang yang suaranya paling keras dan ditakuti, kemudian ditaati, itulah hukum adat. Beda dengan hukum negara yang dibuat kolektif oleh warga masyarakat. Beda lagi dengan hukum alam, tidak ada yang membuat. Nah, makanya kayak tradisi-tradisi yang seperti itu tadi, itu kan sebenarnya fakultatif atau kearifan lokal yang tidak ada rumusnya, tidak ada bakunya. Tapi itu bisa dilakukan sesuai dengan inovasi, dengan kreativitas masing-masing. Tujuannya apa, Pak? Itu membangun, menumbuhkan ketaatan spiritual. Nah, makanya tadi punya namanya budaya taat spiritual. Nah, bentuknya apa? Budaya taat spiritual itu bentuknya adalah prihatin. Nah, prihatin sering diterjemahkan sebagai topo, sebagai tirakat, sebagai ngelakoni, kan gitu tak Pak? Ya ono poso Senin Kemis, ono poso undur-undur, poso mute dan seterusnya, ngebleng. Makanya dulu namanya topo melowang, bantale merang. Melowang itu artinya melolo karo nyawang, artinya betah melek, gitu kan? Bantale merang itu mereme arang-arang. Melowang sama meluwang beda, Bante. Beda, nah meluwangnya mlebu luweng, gitu kan. Nah, itu semua adalah dalam rangka membangun ketaatan spiritual. Nah, orang-orang yang dengan seperti itu, apa yang dibina? Batiniahnya. Betul. Nah, makanya tidak hanya masyarakat kecil. Di Kerajaan Mataram kan ada yang namanya Ki Ageng Suryo Mataram. Orang yang tidak mengerti dan tidak kenal, Ki Ageng Suryo Mataram kan dianggap jembel kere. Klambine rowak rawe. Tapi ternyata jangan dikira itu Ki Ageng Suryo Mataram. Apa itu tidak lebih dari pengemis gitu? Kawruh bejo. Nah, kawruh kabegjan itu ternyata Ki Ageng Suryo Mataram. Ilmu psikologi Jawa ini, Bante. Nah, itu kan filsuf Jawa yang disegani dunia. Betul. Nah, kemudian kayak siapa misalnya Raden Sosrokartono. Nah, misalnya begitu di Kediri itu dulu ada namanya Tan Kusi dan Tan Kunswi itu penulis Kediri. Kemudian yang di Tulungagung namanya Tan Tiksiu. Nah, Tan Tiksiu kan juga begitu. Lah Bante-Bante ini kan apa ya? Nek didelok wajah iki mesake to klambine ora ganti-ganti. Coba memelas gitu toh. Tapi jangan dikira ini bolu isi madu. Batok bolu isi madu. Terima kasih Bante Dhamma Subuh sama Bante Siri Ratano. Ya, sedikit Pak. Jadi kebiasaan memberi, kebiasaan membantu, kebiasaan berdana itu sesungguhnya memiliki fungsi untuk menghancurkan yang namanya kekikiran di dalam pribadi seseorang, di dalam diri. Nah, jika orang kekikirannya terkikis bahkan bisa hancur, maka irinya bisa berkurang atau bahkan lenyap.
kedengkiannya bisa hilang, keserakahannya bisa hilang. Maka juga kesombongannya pun bisa dihancurkan karena gemar memberi ini. Nah, maka ketika ada laku katakanlah ngemis seperti tadi, maknanya agar orang itu bisa tahu diri. Oh, saya ini sebenarnya tetap punya kekurangan. Punya kekurangan, harus didukung orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Nah, maka dari itu dengan laku itu bisa eling. Nah, jadi budaya eling marang sejati dewe, lah itulah yang bisa dimaknai dari ritual. Itu hanya ritual, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Jadi ngemisnya bukan di jalanan, di pasar, di kulik, enggak. Nah, itu memang ada pengemis yang pekerjaan. Nah, itu beda kita, betul. Omai perlu bojone papa. Wah, yang kemarin viral di Tegal itu ya, Bante ya. Waduh. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang siapa memberi mendapatkan lebih banyak. Nah, barangkali para pemirsa kan penasaran, ini Pak Sutrimo ini gimana sih, wong sedang asik-asiknya kok dipotong gitu, kok dihentikan. Kami para pemirsa yang belum paham, para Bante ini makannya sehari semalam cuma sekali jam 11. Lah ini jam 11 kurang sedikit, kalau nggak saya potong nanti Bante bisa nggak makan sampai besok gitu loh. Nah, padahal kan nanti di lain season akan kita tambah. Nah, para pemirsa, karena ini sedang asik sebenarnya. Kalau tetap ada yang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan lain waktu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu Sagung Gumati.